zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Ya, Masya Allah ya. Siap Mbak Uang, Mbak S, Mbak Juaida, ya, Mbak Siti Nafi, Mbak Gusmira, Mbak Adel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara aku jelas teman-teman ya. Oke, siap ya. Suara aku jelas ya. Mbak Elah, Mbak Reni, Mbak S ya. Oke, sama-sama Mbak Tesi, Masya Allah, jazakumullah khairan katsir ya. Oke, kita doa dulu sebelum kita mulai ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Taza, kalau lagi datang bulan, bagaimana bisa mengamalin doa di bulan Rajab? Doa di bulan Rajab bisa diamalkan walaupun teman-teman haid. Yang tak boleh itu sholat, puasa, tawaf. Tapi kalau sekedar baca doa, itu nggak jadi masalah ya, dibaca aja ya. Entah mau tidur kek, entah bangun tidur kek ya. Entah saat teman-teman digandeng dengan zikir dan berdoa, nggak ada masalah. Ya, wanita haid boleh sholawat, boleh zikir, boleh berdoa, boleh aja ya, is okay ya. Siap Pak Bambang, Mbak Isti, Mbak Yudiar, Mbak Nix ya. Siap Mbak Omah, Mbak Raisya ya. Jadi boleh aja wanita haid sholawatan ya. Waktu haid baca Al-Fatihah, zikir, pagi petang, sholawat, kemudian baca doa Rajab ya, baca doa menjelang Ramadan. Itu nggak jadi masalah ya, termasuk misalnya teman-teman baca doa-doa yang lain. Kalau hari pertama tidak puasa Rajab, apa puasa kedua bisa mulai? Tidak ada puasa khusus di bulan Rajab. Nah, teman-teman lanjutkan puasa sebelumnya seperti puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, puasa Daud. Boleh Mbak Penyam nanti jam 9 ya madunya ya. Siap Mbak Rosi ya. Nah, kapan lagi waktu mustajab doa? Oke, teman-teman yang baru mampir nih, siap Mbak Umi, Mbak Zia Hisma, Mbak Rasi, Mbak Noni, Masya Allah ya. Jadi teman-teman, tempat mustajab doa itu banyak sekali. Yang pertama adalah di antara azan dan iqomah. Ya, terdengar azan di masjid, teman-teman jawab azannya, lalu kemudian antara azan dan iqomah itu teman-teman doa, maka insya Allah itu mustajab. Walaupun azannya di mana, teman-teman di mana, jawab dulu azannya, nanti antara azan dan iqomah, maka akan mustajab doa. Kemudian yang kedua adalah teman-teman boleh melakukan doa di saat hujan lebat. Hujan lebat itu juga mustajab. Yang ketiga adalah saat petir berbunyi. Jadi saat petir teman-teman doa itu mustajab. Yang keempat adalah di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Itu mustajab, Mbak Mama Bintani ya, sujud terakhir sebelum at-tahiyatul kan teman-teman sujud. Nah, teman-teman sholatlah ya, doalah di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Kemudian yang kelima, mustajab doa kita saat sepertiga malam. Sepertiga malam dari jam 2 sampai azan subuh itu adalah tempat mustajab. Kemudian setelah sholat fardu ya, itu adalah tempat-tempat mustajab doa. Jadi kalau teman-teman mau silahkan berdoa di tempat-tempat mustajab itu. Siap Mbak Alia? Oke. Ustazah, ngafal Al-Quran saat haid boleh dari handphone ya. Sehari 4 kali lihat live Ustazah kayak makan obat. Wah, 4 kadang-kadang malah 5 ya. Siap Mbak Emma. Meskipun sakit tetap ngikutin live Ustazah. Semoga Allah sembuhkan ya. Apa hukum baca iftitah Ustazah? Siap Mbak Nyi. Iftitah itu sunnah dalam sholat. Dia tidak wajib. Iftitah itu sunnah sholat. Dia bukan rukun sholat. Jadi kalau teman-teman gak baca iftitah pada sholat apapun sebenarnya sholatnya sah. Cuman sayang aja. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Senyum dalam sholat. Senyum dalam sholat itu membatalkan sholat. Senyum, ketawa, kemudian menahan senyum, menahan tawa itu batal. Jadi teman-teman kalau sholat itu kalau udah senyum batalin aja. Tapi sholatnya doang yang batal. Wudunya tidak batal. Jadi teman-teman tetap bisa sholat ya. Walaupun tidak usah ngambil wudhu lagi ya. Sholat sunat rawatib sebelum zuhur dilakukan 4 rakaat 1 kali salam.
Boleh 4 rakaat 2 kali salam kayak sholat subuh, tapi boleh 4 rakaat 1 kali salam. Kalau 4 rakaat 1 kali salam tidak pakai tahiyat awal ya. Jadi sengaja aku sholat qobliyah zuhur 4 rakaat lillahi ta'ala. Jadi rakaat 1 berdiri, rakaat 2 berdiri, rakaat ketiga berdiri. Jadi nggak pakai tahiyat awal. Dan rakaat 1, 2, 3, 4 itu pakai ayat pendek keempat-empatnya. Nah, gitu ya. Nah, itu beda dengan sholat fardu. Kalau sholat fardu kan pakai tahiyat awal. Misalnya sholat zuhur kan pakai tahiyat awal. Dan sholat fardu itu hanya baca di rakaat 3 dan 4 nggak pakai ayat pendek. Ya, tapi kalau sholat sunnah rakaat 3 dan 4 pakai ayat pendek, dan itu berlaku pada semua jenis sholat sunnah. Kalau dia 4 rakaat, entah sholat duha 4 rakaat, entah sholat tahajud langsung 4 rakaat, qobliyah zuhur langsung 4 rakaat, itu semuanya sama. Semua jenis sholat sunnah tidak pakai tahiyat awal, dan rakaat 1 sampai 4 semuanya baca ayat pendek. Tapi jika belum mulai sholat, kebetulan dicandain suami, terus aku ketawa, batal nggak? Kalau belum mulai tentu tidak batal. Kan ketawa tidak membatalkan wudhu, wudhunya juga tidak batal. Tapi kalau ketawa dalam sholat itu batal ya. Ustazah, iya, saya lagi belajar sholat, oke. Saya tidak hafal tahiyat akhir, oke. Hanya sampai Allahumma sholli aja, sholli Allah, nggak apa-apa mbak, nggak masalah ya. Yang penting mbak terus belajar sambil sholat, ya kan dikit lagi tuh mbak ya. Ustazah, sholat witir boleh nggak 1 rakaat? Tentu boleh ya. Witir itu bisa dilakukan habis isya atau menjelang azan subuh. Jadi witir itu guys dikerjakan dari azan isya sampai azan subuh. Bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat. Kalau mau 1 rakaat ya udah 1 rakaat aja. Kalau mau 3 rakaat bisa 3 rakaat 2 kali salam. Ya, atau 3 rakaat 1 kali salam. Kalau 3 rakaat 1 kali salam itu tidak pakai tahiyat awal, tidak kayak sholat maghrib. Kalau sholat maghrib pakai tahiyat awal, kalau sholat witir tidak pakai tahiyat awal. Dan rakaat 1, 2, 3 baca ayat pendek ketiga-tiganya. Ada yang masih paham sholat witir, kalau bingung tulis bingung. Aku ulang lagi, kalau paham tulis paham ya. Ustazah, puasa kodo kalau berturut-turut boleh, nggak ada masalah, is okay ya, is okay ya. Ustazah, ya, oh masih ada yang bingung. Bingung, paham, bingung, oke. Sholat isya jam 2 malam boleh. Jadi batas azan isya itu dari azan isya sampai azan subuh. Masih bingung? Oke. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Aku jelaskan pelan-pelan tentang sholat witir. Oke. Sholat witir itu adalah sholat yang dikerjakan dari azan isya sampai azan subuh. Jadi waktunya panjang. Dari habis isya sampai azan subuh. Witir itu adalah sholat ganjil yang tujuannya mengganjilkan sholat. Witir itu bisa dilakukan 1 rakaat atau 3 rakaat. Nah, tapi nggak boleh 2 kali dalam 1 malam. Coba teman-teman fokus ya. Habis isya, misalnya teman-teman ba'diyah isya. Lalu teman-teman witir. 1 rakaat atau 3 rakaat terserah. Nanti tengah malam kalau mau tahajud boleh. Tapi jangan witir lagi. Karena kalau witir dilakukan 2 kali dia jadi genap. Sebelum tidur 1, tengah malam 3 jadi 4. Sebelum tidur 3, tengah malam 3 jadi 4. Nah, jadi siap Mbak Nyi, jazakumullah. Jadi witir itu bisa habis isya sampai azan subuh. Nah, pertanyaannya adalah gimana cara witir 3 rakaat? Nah, jadi ada 2 cara. Witir itu 3 rakaat ada 2 cara. Cara yang pertama adalah dilakukan 2 dan 1. Berarti kalau 2 dan 1 niatnya gini. Sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku lillahi ta'ala. Lakukan kayak sholat subuh kan 2 rakaat. Nah, salam kanan, salam kiri. Langsung berdiri lagi, pasang niat 1 rakaat lagi. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Langsung 2 dan 1. Oke. Kalau mau 1 rakaat ya 1 aja. 1 rakaat aja. Oke. Tapi kalau mau 3 rakaat 1 kali salam, ini hati-hati. Witir 3 rakaat kalau 1 kali salam, itu tidak pakai tahiyat awal, tidak kayak sholat maghrib. Ya, rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri,
kemudian rakaat ketiga baru tahiyat akhir. Jadi dia tidak pakai tahiyat awal ya. Jadi dia tidak pakai tahiyat awal ya. Oke, sebentar ya teman-teman, izin sebentar ya. Bentar ya. Iya ya, aroma oksigen yang itu, yang benar-benar. Ini enggak? Iya iya, oke oke. Ya 2 kilo ya. Ya, assalamualaikum. Maaf ya guys, ada satpam yang beli makanan kucingku, nanti salah kalau nggak dijawab. Oke, jadi gitu ya. Jadi aku ulang ya. Kalau 3 rakaat 1 kali salam, jadi rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga langsung tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, dan 3 itu 3-3-nya pakai ayat pendek. Dah gitu doang sholat witir. Payah kali ustazah, 1 rakaat aja cukup ya. Ingat teman-teman, aku bagikan 1 rahasia. Sholat witir hukumnya sunnah muakkad. Oke? Sunnah muakkad. Jadi kalau teman-teman tanya nih sama aku nih, ustazah mana bagus aku udah mepet azan subuh, aku mengerjakan tahajud atau witir? Lebih bagus witir aja. Karena witir itu sunnah muakkad ya. Tapi kalau seandainya 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir bagus juga. Nah, bacaan setelah Al-Fatihahnya bebas. Bacaan setelah Al-Fatihahnya bebas ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Clear soal witir? Oke. Ustazah, berdoa saat sujud tanpa berdoa lagi setelah sholat, apa afdol doanya? Afdol, nggak ada masalah. Ustazah, kalau sholat sunnah tidak baca takbiratul ihram, apakah sholatnya sah? Oke, perhatikan. Takbir dalam sholat, takbir pertama, sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah, Allahu Akbar. Takbir itu wajib guys. Takbir mengangkat tangan, takbir pertama itu wajib. Nah, jadi kalau nggak diangkat nggak bisa, kecuali teman-teman sakit tangannya. Nanti pas ruku, sujud, ngangkat tangan itu semuanya sunnah. Jadi takbir pertama itu wajib, rukun sholat. Nah setelah itu nanti ruku nggak usah angkat tangan, sami Allahu liman hamidah nggak usah angkat tangan, nggak apa-apa. Yang penting waktu takbir pertama semua sholat angkat tangan. Nah tapi waktu ruku, sami Allahu liman hamidah itu nggak perlu lagi teman-teman angkat tangan, sunnah saja. Nah kemudian iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira itu nggak dibaca nggak apa-apa. Yang penting Al-Fatihahnya dibaca. Nah ayat pendek nggak dibaca juga nggak apa-apa. Oke. Nah sholat witir 1 rakaat disunahkan pakai 3 kul ya ustazah. Oke, maaf masih ketinggalan. Jadi witir tadi kan ceritanya ada 1 rakaat ada 3 rakaat. Yang 3 rakaat tuh kan bisa 2 kali salam bisa 1 kali salam. Nah, untuk rakaat ganjil, misalnya witir cuma 1 rakaat doang, atau 3 rakaat tapi di rakaat ketiganya itu dianjurkan baca 3 kul. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas di rakaat ganjilnya. Nah, kayak gitu guys ya. Di rakaat ganjilnya. Kayak gitu ceritanya. Oke. Ustazah, kalau sholat tahajud 2 rakaat, lalu kemudian witir 1 rakaat, bagus banget, is oke. Nggak ada masalah. Oke gitu ya. Ustazah, bolehkah kita mengorek hidung atau telinga ketika sedang berpuasa? Nggak apa-apa, memasukkan air yang nggak boleh ya. Ustazah, kalau sholat cuman Al-Fatihah aja sah guys. Rukun sholat tuh Al-Fatihah. Takbir Al-Fatihah. Sedangkan ayat pendek dan iftitah nggak dibaca nggak apa-apa. Oke. Ustazah, iya. Kalau suamiku nggak bisa baca Arab, jadi kalau ngaji cuma Latinnya aja, apa hukumnya? Oke, teman-teman boleh simak. Jadi kayak gini guys, baca Quran bagi yang belum bisa baca Quran wajib belajar sampai bisa. Kalau nggak bisa berdosa. Tapi nanti kalau udah bisa baca Quran, membacanya berubah hukumnya menjadi sunnah. Kalau nggak dibaca nggak apa-apa. Jadi kayak gini guys, kalau ada yang nanya, Ustazah apa hukum baca Quran? Udah bisa belum bacanya? Kalau belum bisa, maka dia wajib belajar sampai bisa. Kalau udah bisa, dia tak wajib baca. Boleh libur baca Quran. Jadi bagi teman-teman yang masih belum bisa baca Quran, belajar sampai bisa. Mungkin pakai Quran Latin. Quran Latin itu bukan agar teman-teman baca Latinnya guys. Quran Latin itu supaya teman-teman belajar. Baca Arabnya dulu bingung baca Latinnya. Baca Arabnya dulu bingung baru baca Latinnya. Oke? Ustazah, iya.
Ustazah, gimana Ustazah, sebentar ya, hamil di luar nikah, nikah ulang setelah anak lahir. Dan nanti anak hasil yang dilahirkan itu tidak bisa dinikahkan oleh bapaknya, mesti pakai wali hakim. Apa benar puasa Rajab adalah bid'ah? Lebih tepatnya bukan bid'ah, lebih tepatnya dalilnya itu nggak kuat alias palsu. Dalil yang kuat teman-teman hanya diamanahkan untuk memperbanyak puasa di bulan Rajab. Entah puasa Senin Kamis, entah puasa Yaumul Bid, entah puasa Daud, entah puasa Qadha, terserah. Yang penting banyak-banyakkan untuk berpuasa sunnah di bulan Rajab. Ustazah, kalau subuh nggak pakai doa kunut nggak apa-apa. Yang penting Imam Syafi'i menganjurkan kunut subuh. Imam Hanafi tidak menganjurkan kunut. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Ustazah, doa terlepas dari sihir. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Aku jelaskan doa supaya teman-teman terlepas dari sihir, santet, guna-guna, jin, setan, kemudian binatang buas, binatang berbisa, orang-orang zolim, orang-orang fitnah, orang-orang jahat. Pokoknya teman-teman kalau baca ini insya Allah akan terlindung dari kejahatan semua makhluk. Teman-teman hafal ini. Kalau teman-teman mau tahu pendapatku, misalnya ada yang nanya sama aku, Ustazah, berikan aku satu doa saja yang bisa aku amalkan. Andaikan aku hanya punya kesempatan memberikan satu doa, maka aku akan berikan doa ini kepada teman-teman. Andaikan nih aku cuman dikasih satu kesempatan doa yang buat kami Ustazah, satu kesempatan buat netizen. Ini kesempatan yang aku berikan. Teman-teman baca doa itu yang aku sematkan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Nah ini semua guys, orang hasad, orang dengki, orang iri, santet, guna-guna, sihir, bukhul, energi negatif, orang kirim sihir, jin bawaan, jin hutan, lautan, samudra. Baca ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Masuk ke rumah kosong, masuk ke hutan, camping, suruh anaknya baca ini, dihafal. Itu udah dituliskan nama teman kita. Baca aja setiap habis sholat guys. Setiap habis sholat 3 kali. Ini doa bagus, aku dapat dari kecil. Ya aku dakwah sudah 20 tahun ya guys. Dan udah dakwah macam-macam bentuk, macam-macam medan. Ya, aku udah dakwah ke pelosok, ke hutan, udah tenggelam, udah masuk jurang, aku udah rasakan semua. Nah, jadi ini yang sering aku gunakan. Ya, ini pesan ya untuk teman-teman semua dibaca ini ya, dihafal lah ya. Oke. Nah, dibaca dalam bahasa Melayu kan dikit aja, hafal aja. Kalau a'udzubillahi minasyaitonirrajim, teman-teman hanya berlindung dari godaan setan. Tapi kalau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, itu berlindung dari kejahatan semua makhluk, semua ya. Ustazah, a'udzu bikalimatillahi tammah. Ya, siap Zah, aku udah hafal doanya, mantap ya. Ustazah, bolehkah berzikir saat batal wudu? Ya, zikir tidak wajib wudu. Zikir tidak wajib wudu ya, teman-teman ya. Jadi masa wajib wudu zikir? Susah lah kita. Bunyi petir, dor, wudu dulu kan nggak mungkin guys. Tetap kita la haula wala quwata illa billah gitu kan. Tidak wajib wudu ya guys. Contoh lagi misalnya kita lagi ngelihat orang bersih mukanya, masya Allah kan nggak wajib wudu. Aku wudu dulu, ngapa? Aku mau muji apa? Mau bilang masya Allah kan nggak wajib wudu ya. Ustazah, oke sama-sama ya. Oh diamalkan aja doanya ya, termasuk membersihkan energi negatif ya. Pas sholat pipi gatal digaruk lebih dari 3 kali, sebagian ulama mengatakan batal. Perhatikan teman-teman sambil share-share tautan tap-tap layarnya. Jadi gini guys, aku pelan-pelan ya buat teman-teman yang baru mampir. Ada yang dibolehkan dalam sholat. Apa yang dibolehkan dalam sholat? 1, menangis. Nangis boleh, tidak batal. Yang kedua, batuk. Yang ketiga, masya Allah pula ya lihat aku ya. Pertama nangis, kedua batuk, yang ketiga flu, yang keempat berdahak,
Yang kelima berdehem. Itu semua boleh dalam sholat. Flu, mukena, nggak apa-apa. Nangis, nggak apa-apa. Dahak, dehem, nggak apa-apa. Diganggu kucing peliharaan, nggak apa-apa. Kalau teman-teman lupa salah arah kiblat, teman-teman salah arah kiblat, misalnya lagi sholat di apartemen, di hotel, rupanya kiblatnya ke situ. Teman-teman tidak perlu untuk berhenti sholat, cukup pindahkan aja badannya, sejadahnya ditinggalkan. Itu boleh. Ini yang boleh. Yang kedua adalah yang makruh di dalam sholat. Yang kedua, makruh di dalam sholat. Apa saja yang makruh di dalam sholat? Makruh ini kalau teman-teman lakukan, teman-teman sholatnya tidak batal. Tapi melakukannya Allah nggak suka. Apa yang makruh? Adalah menguap dalam sholat. Jadi kalau nguap tuh tutup bibir. Tutup, jangan ditahan. Yang kedua mengantuk dalam sholat. Yang ketiga adalah teman-teman menutup mata, menutup bibir dalam sholat. Kayak gini. Jangan. Sholat tuh buka mata, buka bibir. Tutup mata, tutup bibir makruh. Ya. Kemudian melihat ke atas dalam sholat. Itu makruh. Jangan dikerjakan. Dan yang membatalkan sholat adalah semua yang membatalkan wudhu dan kemudian termasuk senyum dan ketawa batal. Ya. Kalau ngaji ada dua pendapat. Ada yang mengatakan wajib wudhu, ada yang tidak. Sujud sahwi lagi. Ada yang belum paham secara sujud sahwi. Kalau belum, boleh bilang belum. Aku jelaskan ulang ya. Nah, ini yang makruh ya, teman-teman ya. Itu yang makruh. Makruh itu diantaranya ya belum banyak yang belum paham guys. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol lonceng live dan videonya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Aku hargai teman-teman yang masih belum paham, coba fokus dengerin aku mau jelaskan tentang sujud sahwi. Gini guys. Sujud sahwi itu, aku ulang, sujud sahwi itu siam mbakni adalah sujud kalau kita lupa rakaat kita. Nah gitu ya, kalau kita lupa rakaat, misalnya kita sholat nih guys, Allahu Akbar, lupa nih kita nih. Waduh ini rakaat 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya. Teman-teman tenang saja, nggak usah khawatir. Antara 2 dan 3, pura-puranya gitu ya, ragu gitu ya. Teman-teman anggap 2 saja dulu. Teman-teman sholat kayak biasa guys. Sholat kayak biasa. Nah nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid. Kan teman-teman mau salam tuh. Salam kanan, salam kiri. Jangan salam dulu. Teman-teman sujud dulu. Sujud sahwi dulu. Teman-teman sujud sahwi dulu. Sujud guys. Sujud. Allahu Akbar gitu. Sebelum salam. Baca doa sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Nah itu teman-teman screenshot. Hafal ya. Biar suka lupa rakaat hafal. Dah sujud. Dah. Kemudian duduk. Allahu Akbar. Nah Allahu Akbarnya duduk kayak tahiyat awal. Gak usah baca apa-apa. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Dah. Dah satu kali aja. Allahu Akbar, duduk tahiyat akhir. Kayak tahiyat akhir, baru teman-teman salam kanan, salam kiri. Udah, gak perlu diulang. Ya, gak perlu diulang, udah aman. Berarti 2 kali baca, 2 kali sujud. Ya, ini perlu, sujud sahwi ini perlu sekali. Bagi teman-teman yang suka lupa rakaat. Ya, nah sampai paham ya. Itu dia sujud sahwi ya. Subhana man la yanamu wa la yashu. 1 kali aja, 1 kali sujud. Setelah enggak baca tahiyat lagi. Kan Mbak tadi udah tahiyat tuh. Ya, kemudian fil alamina innaka hamidum majid. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar, enggak usah baca apa-apa. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar, langsung salam aja udah kelar, udah gitu doang ya.
Aman kan teman-teman ya? Nah itu dihafal. Ya 2 kali sujud, 2 kali baca sebelum salam ya. Sujud sahwi itu namanya ya. Dibaca di 2 kali sujud ya. Bolehkah kodo puasa berturut-turut? Boleh. Kalau kodo nggak ada masalah. Mau 7 hari berturut-turut pun nggak ada masalah ya. Nah itu yang perlu teman-teman hafal tuh. Sujud ya 2 kali ya. Nah beda dengan sujud syukur. Ya, dibacanya 2 kali aja. Jadi 1 kali sujud, 1 kali baca. 1 kali baca cukup ya. Nah, beda dengan sujud syukur. Sujud syukur itu kalau kita mendapatkan sebuah nikmat. Hey, kamu naik jabatan lo, langsung sujud guys. Allahu Akbar. Nggak pakai Allahu Akbar nggak apa-apa. Baca. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah. Ya. Nah, kemudian ini bacaan masih bingung sujud sahwi. Oke, kemudian udah gitu aja ya. Jadi gini ya guys, aku pengennya sih ya sujud sahwi itu setelah tahiyat akhir guys. Setelah tahiyat akhir sujud ya sebelum salam 2 kali. Oke. Nah, jadi gini guys ya. Kalau sujud syukur itu beda. Kalau sujud syukur itu sujud kalau kita mendapatkan nikmat. Saran aku, sujud syukur itu lakukanlah setiap habis sholat. Mantap itu guys, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Sujud guys. Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla, wala quwata illa billah. Sepakat nggak tuh? Kita tambah 1 sujud setelah habis sholat. Sepakat semuanya ya? Jadi mulai nanti subuh setiap habis sholat sujud syukur. Nah tidak harus wudhu. Nah itu kalau dia habis sholat. Tapi sujud syukur ini tidak hanya di dalam sholat guys. Bisa aja kapanpun teman-teman sujud syukur. Tapi kan kadang-kadang kita dapat berita baik lagi di mobil, lagi masak. Kan susah juga. Maka lakukanlah sujud syukur setiap habis sholat. Sepakat ya? Masya Allah. Dibiasakan saja. Sujud sahwi diulang. Boleh. Jadi sujud syukur tuh gitu aja. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu Akbar. Sujud. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Baru kemudian teman-teman zikir dan doa. Mulai hari ini ya. Oke, sepakat. Mantap ya. Nah gitu ya. Setelah salam. Sujud syukur setelah salam. Kalau sujud sahwi tadi, kalau lupa rokaat. Lupa rokaat nih rakaat 2 atau 3. 2 atau 3. Anggap aja 3. Sholat aja dulu kayak biasa. Nah nanti setelah tahiyat akhir sebelum salam. Sujud. Tambahan gitu loh. Tambahan 2 kali sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Duduk gak usah baca apa-apa. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri. Oke, gitu ya. Nah, udah 2 ya. Dapat ilmu sujud sahwi, ilmu sujud syukur. Sujud tilawah nanti ya. Nanti rooming. Oke, Masya Allah. Sama-sama, thank you ya buat teman-teman. Ya, subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Pakai Allahu Akbar pula nih guys. Nah, gitu ya. Kalau sholat diganggu ketawa batal. Jelas. Ya, ketawa senyum membatalkan sholat. Ya. Ustazah, aku kan sudah beristinja. Tapi ketika sholat ada rasa-rasa keluar, abaikan. Abaikan. Ya, nggak ada masalah. Ustazah, harus bisa. Oke. Sujud syukur nggak pakai salam ya? Nggak pakai salam juga nggak apa-apa. Nggak harus pakai takbir. Bahkan gak harus berwudu. Kalau seandainya teman-teman sujud tidak dalam sholat kayak gitu ya. Nah jadi kalau teman-teman tuh guys sujud syukurnya di banyak tempat gak perlu takbir guys. Hei kamu naik jabatan loh. Langsung sujud. Baca. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billah. Kenapa ceramah Ustadz saya tak sebutkan namanya, puasa khusus bulan Rajab nggak ada, tapi puasa sunnah di bulan Rajab boleh. Ya benar, ceramahku gitu juga. Tidak ada puasa khusus di bulan Rajab,
tapi memperbanyak puasa di bulan Rajab. Jadi Ustadz tuh benar Mbak ya, ikuti saja ya. Tidak ada sengaja aku puasa Rajab lillahi ta'ala, enggak ada. Cuman dianjurkan banyak puasa di bulan Rajab. Apakah puasa Daud, puasa Yaumul Bid, puasa nazar, puasa qodho, ya puasa, pokoknya puasa-puasa banyak-banyakkan di bulan Rajab ya. Ustazah, kalau imam zikir sebentar. Tolong share kembali doa yang tadi lupa. A'udzubika. Oh, doa agar teman-teman terhindar dari sihir, santet, guna-guna, terhindar dari orang hasad, orang dengki, orang iri, binatang buas, binatang berbisa. A'udzu kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Yang tak terbaca aku minta maaf ya, teman-teman ya. Oke, gitu ya. Oke. Ustazah, tadi aku mau puasa, tapi pas sholat zuhur tiba-tiba haid, ya udah, berarti nggak usah puasa ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ustazah, aku sholat terus jatuh kain sarungku ke bawah. Aku angkat, aku benerin, boleh nggak? Boleh. Ustazah, aku sholat keluar-keluar rambut kok ngintip-ngintip pula dia, macam ngintip live Ustazah Nela. Masukkan saja, sholatnya sah, kan nggak apa-apa ya. Ya gitu ya teman-teman ya. Oke. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Teman-teman bisa baca 3 kali setiap habis sholat ya. Ustazah, min syarri ma khalaq ya. Nah, oke. Ustazah, saya tadi kan sujud sawi posisi kakinya duduk pertama tahiyat awal, duduk keduanya adalah tahiyat akhir ya, duduk ke tahiyat akhir. Ustazah, kalau zakat penghasilan dibagikan ke orang tua nggak bisa. Zakat penghasilan ke orang tua nggak bisa. Zakat penghasilan hanya bisa ke orang luar. Orang fakir yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Ustazah, sholat taubat dilakukan habis rawatib ya. Jadi gini guys, teman-teman perhatikan, fokus karena agak sulit. Bahwa ada 5 jenis sholat yang bisa dilakukan kapanpun. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Sholat taubat, sholat hajat, sholat istikharah, sholat wudu, sholat tahiyatul masjid. Kelima sholat ini caranya seperti sholat subuh. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Ini bisa dilakukan kapanpun 24 jam guys. Kecuali habis asar, habis maghrib, dan kecuali habis asar, habis subuh, dan jam 12 tepat menjelang azan zuhur. Nah, ini bisa dilakukan kapanpun. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Kalau teman-teman mau cara yang paling simple adalah teman-teman boleh melakukannya setiap mau sholat fardu. Nah, itu mantap tuh guys. Itu mantap tuh. Habis ngambil wudu, sholat taubat dulu, baru sholat fardu. Habis ngambil wudu, sholat hajat dulu, baru sholat fardu. Habis ngambil wudu, sholat wudu dulu, baru sholat fardu. Itu bagus ya. Ustazah, itu bisa dilakukan kapanpun 24 jam. Kalau merasa banyak dosa, lakukan sholat taubat. Kalau nanti setelah salam banyak istighfar. Kalau banyak keinginan, suaminya sakit, anaknya sakit, anak mau tes PNS, kita punya sakit, pengen supaya kita doa diijabah, lakukan sholat hajat. Oke, lakukan sholat hajat. Kalau kita ragu ya, suami di Medan, anak di Jakarta, ikut suami atau ikut anak, bingung, lakukan istikharah. Tergantung fadilah masing-masing. Ustazah, kalau sholat taubat setelah tahajud bagus. Ya, bagus. Pokoknya yang nggak boleh itu adalah di habis asar, habis subuh, dan jam 12 tepat. Ustazah, iya, koperasi yang tidak riba, yang tidak ada unsur riba, nggak ada bunganya, nggak ada dendanya, nggak ada barang kita ditarik kalau kita nggak bayar, berarti koperasinya aman. Tapi kalau kita bayar ada bunganya, telak dia kena denda, udah pasti itu riba.
Oke. Nah, iya, sholat hajat. Oke. Aku jelaskan yang 5 tadi. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Caranya gimana? Kayak sholat subuh. Niatnya apa? Niatnya doang yang beda. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat wudhu 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat istikharah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat tahiyatul masjid 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Bisa kan? Gitu-gitu doang. Ada nggak doa ayat khusus? Tidak ada. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Aman? Aman. Jadi kalau gabut-gabut jam 3 siang, lakukan sholat yang tadi. Kalau pergi umroh, iktikaf di Masjid Nabawi, daripada baca Quran melulu, letih, lelah, lemes sulunglai, baca ini. Lakukan sholat ini. Di rumah boleh. Nah, masalah. Niat sholat tuh semuanya kayak gitu aja kok. Gampang banget. Pokoknya sebutkan aja niat dan rakaatnya. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat karena Allah. Sengaja aku sholat duha 2 rakaat karena Allah. Sengaja aku sholat taubat 2 rakaat karena Allah. Segampang itu. Oke. Ustazah, iya, madu udah sampai. Thank you ya. Oke, Ustazah, apakah sholat tahajud diwajibkan mandi dulu? Kalau teman-teman tidak dalam keadaan junub, ngapain ya? Nggak mandi nggak apa-apa. Mandi lebih mantap ya. Ustazah, iya gitu ya. Sebutkan aja nama sholat dan rokaatnya. Semua sholat itu sama ya teman-teman ya. Ustazah, niat puasa kalau mau yang puasa besok niatkan Senin Kamis aja. Besok hari Kamis niatkan Senin Kamis aja. Ya, Senin Kamis aja ya. Taubat dulu atau tahajud dulu bebas aja ya. Oke. Ustazah, niat sholat dilafazkan atau dalam hati dilafazkan. Niat pakai bahasa Indonesia boleh, tapi dari takbir sampai salam harus pakai bahasa Arab. Cara tayamum, oke teman-teman coba simak aku. Ada orang-orang yang boleh bertayamum. 1, orang yang dalam perjalanan dan tidak ada air. Yang kedua, orang yang dalam rumah dan airnya mati. Yang ketiga adalah orang sakit yang nggak bisa kena air. Ada sakit-sakit yang nggak bisa kena air, teman-teman bisa tayamum. Caranya begini, pasang niat. Sengaja aku bertayamum, mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Sama aja kayak doa wudhu, niat wudhu. Lalu ambil tangannya, tempelkan ke dinding, ke meja, ke tas, kemanapun, ke lemari boleh, tempelkan. Nah, setelah ditempelkan, kalau debunya banyak boleh dijatuhkan. Kalau nggak banyak nggak masalah, ya. Lalu kemudian basuh mukanya, sekali usap aja. Oke, ambil lagi tangannya, jatuhkan debunya. Nah, ini tangan kananku ya, ini tangan kiriku ya, karena kita mirror. Nah, yang dibasuh tangan kanan dulu oleh tangan kiri. Mulai dari punggung tangan nih. Nah, dari sini terus ke siku. Dari siku muter ke depan, terus, nah ujungnya jempol. Jangan ujungnya sini, karena ini ada debu nih untuk tangan kiri nanti. Jadi ujungnya kayak gini. Nah, ya. Nah, ini untuk tangan kiri lagi. Nih, terus sampai ke siku, puter ke depan, terus sampai ke jempol. Nah, gampang kan? Nah, dah, sholat lah teman-teman. Ya, it's okay. Mau dia diinfus di rumah sakit, nggak bisa kena air, boleh dia tayamum. Ibu, ada doa nggak buat istiqomah dalam ibadah? Ada. Sabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik. 1 kali putar. 1 kali muka, 1 kali tangan. Nggak usah 3 kali, jerawat pula nanti. Nah, jadi itu doanya. Sabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Coba dicatat aja dulu, nanti bisa dihafal di rumah, itu udah aku sematkan. Screenshot aja. Ya. Ustazah, sholat awabin bisa nggak cuma 2 rakaat? Bisa aja, nggak ada masalah ya kan. Ustazah, hajat dulu apa istikharah dulu? Bebas. Yang 5 tadi apa yang terserah aja, mau yang mana duluan. Nggak ada masalah, balik-balik pun nggak apa-apa. Tayamum hanya 1 kali, ya jangan 3 kali, nanti jerawatan. Ustazah, iya kalau lagi ketiduran mau sholat wudhu lagi nggak? Oke.
Kalau tidurnya cuman tidur ayam aja kayak gini, kayak gitu tuh, itu nggak wajib wudhu lagi, itu nggak batal wudhunya, nggak batal itu, nggak batal. Tapi kalau tidurnya lelap, itu doa agar istiqomah mbak, doa agar istiqomah itu yang aku sematkan. Kalau tidurnya lelap banget guys, lelap banget tidurnya itu kan teman-teman ya, sampai pinggulnya ini udah nggak nempel ke 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 lantai, itu batal. Ya itu batal ya teman-teman ya, itu batal. Ya. Kalau tidur nggak lelap nggak batal ya. Oke, Ustazah, apa sholat hajat boleh tidur dulu? Tentu boleh ya. Ustazah, doa puasa niat gimana? Niat sholat pakai bahasa Indonesia boleh dilafalkan, gak ada masalah ya. Ustazah, siap Mbak Hikmah. Saya kalau sholat suka ngantuk. Gimana caranya biar nggak ngantuk? Biasa itu Mbak, nggak ada masalah ya. Intinya wudhunya disempurnakan ya. Ustazah, apakah boleh mengerjakan tahajud sebelum tidur? Oke, tidur dulu baru tahajud itu bukan perkara sunnah. Itu teman-teman boleh niatnya selagi boleh niatnya ketika di siang hari selagi belum makan dan minum. Yang penting teman-teman belum makan dan minum ya. Maka teman-teman boleh memasang niat puasa sunnah. Nah, ada 3 ya perbedaan. Oke, sholat tasbih. Oke, siap ya. Oke, jadi begini ya teman-teman ya. Ada 3 perbedaan puasa wajib dengan puasa sunnah ya. Yang pertama, puasa wajib harus pasang niat sebelum azan subuh. Termasuk puasa qadha atau puasa nazar. Pokoknya yang wajib-wajib pasang niat sebelum azan subuh. Yang kedua, sementara puasa sunnah boleh pasang niat di tengah hari selagi belum makan dan minum, oke? Kemudian yang kedua adalah puasa wajib itu mesti dia tidak boleh batal sampai maghrib kecuali sakit. Dan puasa sunnah itu boleh batal kalau nggak sanggup. Kemudian yang ketiga, puasa wajib suaminya butuh, jangan kasih. Sementara puasa sunnah suaminya butuh, batalkan puasanya. Oke, nah itu beda dia. Nah, beda dia ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang puasa sunnah, maka teman-teman boleh pasang niat di tengah hari ya. Oke, selagi belum makan dan minum. Tapi kalau udah masuk lontong nggak bisa lagi. Ustazah, selesai sholat saat berdoa sebaiknya tangan dalam mukena atau di luar mukena. Di dalam nggak apa-apa, di luar nggak apa-apa. Karena sepergelangan tangan tidaklah aurat ya. Oke, siap Mbak Aish. Ustazah, puasa sunnah sayurnya jam 4 sah nggak? Oh, sahur. Yang penting sahur itu sebelum azan subuh. Nah, nanti Ramadan kita kan ada imsak tuh teman-teman. Imsak itu adalah yang bunyi-bunyi gitu. Yang penting teman-teman belum imsak. Kalau belum imsak, belum azan. Kalaupun udah imsak, itu bisa kok teman-teman sahur ya. Yang penting batasnya adalah azan ya. Mbak Eli, Mbak Yulianis. Jadi batas sahur itu azan subuh. Oke. Ustazah, bolehkah baca Allahumma gfirli wa tub alayya 70 kali setiap subuh? Is okay, nggak ada masalah. Puasa Rajab 3 hari, puasa di bulan Rajab 3 hari, Senin Kamis atau Daud bisa ya. Puasa kalau udah puasa Daud aja, nggak usah lagi Senin Kamis karena puasa Daud itu udah puasa yang paling bagus ya teman-teman. Ustazah, kalau tahajud boleh nggak 3:50 menit? Teman-teman perhatikan. Sholat isya, sholat witir, sholat tahajud itu batasnya adalah azan subuh. Oke, aku ulang ya. Sholat isya, sholat witir, sholat tahajud itu batasnya adalah azan subuh. Jadi sebenarnya kalau azan 4.30, jam 4:10 masih bisa tahajud. Oke. Kalau azan jam 4.30, 4:20 itu masih bisa witir 1 rakaat loh. Paham nggak teman-teman? Jadi batasnya tuh azan subuh. Oke. Ustazah, batas waktu isya adalah azan subuh. Boleh nggak puasa 1 sampai 10 di bulan Rajab? Bisa, tapi niatnya nggak puasa Rajab. Niatnya kodo dan ganti puasa. Misalnya kemarin kodo, hari ini Senin Kamis, Jumat Sabtu Minggu kodo, hari Senin nanti Senin dan Kamis boleh. Yang penting perbanyak puasa di bulan Rajab. Oke.
Ustazah, baca Quran dari HP boleh, tapi nggak boleh sering-sering. Karena aku udah 20 tahun ngajar tahsin juga. Nah, teman-teman, jamaah aku yang udah bertahun-tahun baca Al-Quran di handphone, pas dia balik kepada Quran, itu dia bingung belajarnya dan aku pun bingung mengajarkannya. Karena huruf Quran yang ada di handphone itu beda dengan rosam yang ada di dalam yang ada di dalam handphone, beda yang ada dengan Al-Quran. Siap Mbak Taurus ya, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, habis sholat saya wudhu. Sholat saya wudhu. Lalu kemudian setelah itu saya kentut. Lalu saya tetap zikir atau wudhu lagi. Kalau zikir dan doa, Mbak Eli, tidak wajib wudhu. Jadi sunnah saja. Nggak wudhu, nggak apa-apa. Oke? Nah, siap. Kemarin udah selesai hutang kodo 1 hari. Mantap. Ustazah, puasa Rajab pertama, zikir, doa, bacaan apa yang dilakukan? Ya, zikir, doa, dan istighfar lebih banyak. Ya, istighfar lebih banyak. Oke. Ustazah, kalau puasa salah niat gimana? Ini udah setengah 9. Salah niat gimana? Kalau puasa hari ini niatkan aja puasa Senin dan Kamis ya. Jadi tidak ada niat puasa Rajab, dalilnya lemah, tapi boleh puasa sunnah yang lain. Entah puasa Senin Kamis, entah puasa Yaumul Bid, entah puasa Daud, entah puasa Kodo, boleh ya. Lagi sakit jangan berpuasa ya, karena zolim nanti kepada diri sendiri. Oke. Ustazah, sholat taubat waktu yang baik. Oke, teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Teman-teman kita pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Ya, jadi begini guys. Bahwa ada sholat-sholat yang teman-teman bisa lakukan kapanpun. Ini penting banget, kalau ada buku coba catat di rumah ya. Jadi begini guys, sholat itu kan ada waktunya masing-masing tuh. Misalnya sholat fajar sebelum subuh, sholat duha di pagi hari, tahajud di malam hari, witir di malam hari. Tapi ada sholat yang lintas jurusan. Dia boleh siang dan malam. Tetapi kecuali di 3 waktu haram sholat. Seperti Mbak Mami, seperti habis asar, habis subuh, dan jam 12 tepat. Apa sholat yang bisa dilakukan 24 jam? Yang pertama adalah sholat taubat. Oke. Yang kedua adalah sholat hajat. Oke. Yang ketiga adalah sholat wudhu. Oke. Yang keempat adalah istikharah. Yang kelima adalah tahiyatul masjid. Saya ulang. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Niatnya gimana nih? Niatnya sama aja nih. Ya, sengaja aku sholat sunat taubat lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat istikharah 2 rakaat lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunat wudhu. Sengaja aku sholat sunat tahiyatul masjid. 5 ini bisa 24 jam. Caranya kayak sholat subuh aja. Siang malam boleh. Habis isya boleh, habis tahajud boleh, habis duha boleh, sebelum duha boleh. Bahkan setiap sebelum sholat fardu juga boleh. Ya, masing-masing sholat itu beda fungsinya. Sholat taubat itu sholat yang bisa dilakukan kapanpun. Ya, sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Nah, jadi salam kanan, salam kiri nanti, gitu kan? Kemudian tujuannya mengampunkan dosa. Sholat hajat tujuannya adalah menjawab hajat dan keinginan kita. Menjawab hajat dan keinginan kita. Misalnya suami sakit nggak sembuh-sembuh, bawa sholat hajat. Rumah tangga diambang kesulitan, bawa sholat hajat. Anak mau lulus sekolah, bawa sholat hajat ya. Nah, nanti kalau teman-teman pergi umroh, kan teman-teman sering tuh ke Masjid Nabawi, Masjid Haram. Bingung teman-teman nih, aku mau melakukan sholat apa ya? Lakukan 5 jenis sholat itu. Boleh taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid.
Yang mana duluan terserah aja. Terserah aja ya. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Taubat apa harus dilakukan tiap hari? Tentu tidak ya. Nggak ada yang harus karena dia tetap sunnah hukumnya. Jadi tidak harus ya. Oke, Ustazah, iya. Malam raghaib itu malam raghaib itu apa? Oke, Ustazah, iya gitu ya. Nah, Ustazah, kenapa jam 12 tepat tidak boleh sholat? Jadi begini, ada 3 sholat yang teman-teman, 3 waktu sholat haram, tidak boleh. Yang pertama adalah habis subuh. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari. Nah, Tuhannya yang akan muncul. Nah, jadi habis subuh itu kan ada cahaya merah tuh di atas langit. Itu jadwal ibadahnya orang Majusi. Nggak boleh sholat dan menguburkan jenazah, nggak boleh. Yang kedua adalah habis asar. Kenapa? Karena orang Majusi habis asar itu kan ada cahaya merah lagi tuh di atas langit. Orang Majusi menyembah matahari, Tuhannya yang akan pergi. Jadi habis subuh Tuhannya muncul, habis asar Tuhannya pergi, Pak. Kemudian jam 12 tepat saat matahari di atas kepala, intinya sebelum sholat zuhur. Kenapa? Orang Majusi menyembah matahari, Tuhannya yang tepat di atas kepala. Apa yang dibaca setelah sholat taubat? Perbanyak istighfar. Ya Allah, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dia kayak sholat subuh aja yang 5 tadi, yang penting Al-Fatihah dibaca. Ya, suratnya bebas. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Khusus tahiyatul masjid ini bisa teman-teman lakukan di masjid atau di musola. Ya, kalau yang 3-4 ini boleh teman-teman lakukan kapanpun. Kalau merasa banyak dosa, lakukan sholat taubat. Kalau punya banyak keinginan, lakukan sholat hajat. Kalau ragu, ini PNS atau swasta aja ya. PNS atau swasta aja ya. Lakukan sholat istikharah. Ya, habis wudu, lakukan sholat wudu. Caranya kayak sholat subuh aja. Sujud sawi udah aku buat videonya pagi ini, aku ulang lagi ya. Nah, rokaatnya cukup 2 rokaat aja ya, teman-teman ya. Nanti aku ulang-ulang lagi ceramah tentang sholat sunnah. Oke. Kalau sholat duha 4 rokaat sekaligus atau 2 kali salam. Boleh 2 kali salam, boleh sekaligus. Is okay. Cuman kalau sekaligus 4 rakaat, itu rakaat 1, 2, 3, dan 4-nya pakai ayat pendek. Dan rakaat keduanya itu tidak pakai tahiyat awal ya. Jadi sholatnya nyambung aja, nyambung nggak apa-apa, salah satunya pun nggak apa-apa ya. Jadi nanti nggak ragu lagi, sholat hajat tuh jam berapa sih? Bisa siang dan malam. Sholat taubat itu jam berapa sih? Bisa siang dan malam. Nah, suratnya apa aja? Bebas. Baca apa-apa? Bebas. Yang penting udah baca Al-Fatihah ya. Oke, Ustazah, sholat tahajud seperti sholat duha. Kalau 2 rakaat semua sholat tuh sama aja. Kalau 2 rakaat semua sholat tuh sama aja. Oke ya, kayak sholat subuh aja. Duha 2 rakaat, hajat 2 rakaat, tahajud 2 rakaat sama aja. Ya, kayak sholat subuh ya. Ustazah, jelasin cara sholat duha 4 rakaat sekaligus. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya, fokus dengerin aku tentang sholat duha 4 rakaat. Nah, teman-teman, kalau sholat duha langsung 4 rakaat, atau sholat tahajud langsung 4 rakaat, atau qobliyah zuhur langsung 4 rakaat, atau sholat ba'diyah zuhur langsung 4 rakaat. Kalau dia langsung 4 rakaat 1 kali salam. Oke. Kalau dia 4 rakaat 1 kali salam. Teman-teman pasang niat gini. Sengaja aku sholat duha, pura-puranya sholat duha. 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Gitu kan. 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Dia tidak sama kayak sholat zuhur. Sujud sawi, bentar ya. Dia tidak sama kayak sholat zuhur. Jadi kalau sholat zuhur, rakaat keduanya kan duduk tuh. Tahiyat awal tuh.
Tapi kalau sholat sunnah, seluruh jenis sholat sunnah itu tidak pakai tahiyat awal. Jadi rakaat 1 langsung tegak, rakaat kedua langsung tegak, rakaat ketiga langsung tegak, kemudian rakaat keempat baru tahiyat akhir. Nanti teman-teman rakaat 1, 2, 3, dan 4 itu pakai ayat pendek. Nah, jadi gitu. Sementara sholat wajib itu kan rakaat 3 dan 4 nggak pakai ayat pendek. Sholat duha, sholat isya, sholat zuhur, ya, kemudian sholat asar itu kan nggak pakai ayat pendek. Kalau rakaat 3 dan keempat, ya. Nah, ingat ya, coba diulang 5 sholat yang bisa kapanpun siang dan malam. Taubat, siap Mbak Virgo, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Sebenarnya ada satu lagi sholat tasbih, tapi caranya beda ya. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Betul Mbak, mending dua-dua aja lah. Daripada pusing 4 rakaat, nanti lupa lagi rakaat. Iya kan? Jadi dua-dua aja lah. Oke, jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Kapanpun bisa, habis isya ya. Yang penting jangan habis subuh dan habis asar dan saat matahari tepat di atas kepala ya. Jam 12 kurang, jam 12 gitu ya. Oke, clear ya. Apa benar ada nikah mut'ah dalam Islam? Sekarang udah nggak ada. Pada masa Nabi ada. Nikah mut'ah itu kawin kontrak ya. Di sekarang sudah nggak ada. Jadi nggak usah ya. Ustazah, iya, sholat syuruk gimana Ustadz? Oke, aku jelaskan sholat syuruk. Teman-teman perhatikan, boleh dilakukan sekali seminggu sekali sebulan tentang sholat syuruk. Sujud sawi, oke, bentar ya, sujud sawi. Jadi begini guys, Rasulullah pernah bersabda, aku pelan-pelan. Siapa yang sholat subuh ke masjid atau musola? Oke, nah. Lalu kemudian dia iktikaf. Jadi habis subuh itu dia tidak pulang. Dia iktikaf di masjid. Entah dia sholawat, entah dia baca Quran di masjid sendiri, entah dia berzikir, entah dia entah dia berzikir, entah dia berdoa, sampai 1,5 jam lah, 1,5 jam menjelang jam syuruk. Nanti dia sholat 1,5 jam lah dari azan subuh. Lalu dia sholat syuruk 2 rakaat di masjid atau di musola. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke. Nah sholat aja dia kayak sholat subuh ya kan. Nah maka langsung teman-teman melakukan sholat syuruk kayak sholat subuh. Itu pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh. Mantap kan? 1 kali haji, 1 kali umroh. Lakukanlah sekali-sekali ya kan, sekali seminggu kayak gitu kan. Oke gitu ya. Sujud sawi, oke. Teman-teman ada yang belum paham sujud sawi? Ustazah, iftitah itu wajib nggak? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Itu tidak wajib, sunnah. Yang wajib itu Al-Fatihah. Oke. Nah, yuk kita ke sujud sahwi ya yang belum paham. Teman-teman, sujud sahwi itu adalah sujud kalau kita lupa bilangan rokaat kita. Suka lupa kan? Lagi sholat ya, lagi sholat Allahu Akbar. Sami Allah. Sholat suruh itu kalau mau dapat pahala haji umroh harus gandeng dengan iktikaf di masjid. Kalau di rumah nanti nggak dapat pahala haji umroh, cuman dapat pahala syuruk aja. Tapi boleh, cuman pahalanya pahala syuruk aja. Syuruk beda dengan fajar. Nanti aku jelaskan ya. Oke, sujud sawi itu adalah sujud kalau kita lupa rokaat. Ini rakaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. Kayak gitu. Bingung kita ini. Jangan berhenti sholatnya. Lanjutkan aja sholatnya. Nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid. Gitu kan. Nah teman-teman kan sebelum salam kanan, salam kiri, teman-teman sujud dulu. Allahu Akbar. Nah sujud sawi ini namanya nih. Bacanya apa? Bacaannya adalah Subhana man la yanamu wa la yashu.
Satu kali aja. Lalu duduk. Allahu Akbar. Duduknya duduk tahiyat awal aja. Duduknya duduk tahiyat awal aja. Nggak usah baca apa-apa. Lalu kemudian sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Baru duduk tahiyat akhir. Salam kanan, salam kiri. Oke, gitu caranya sujud sahwi. Jadi dihafal ya, bacaan sujud sahwinya itu dihafal. Supaya kalau teman-teman lupa rakaat, teman-teman bisa sujud sahwi. Ustazah, sholat wajib rakaat ketiga dan keempat tidak baca ayat pendek. Saya baru tahu. Ya, sholat wajib itu sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Rakaat ketiga dan empatnya itu nggak baca ayat pendek. Tidak disunahkan baca ayat pendek. Baru tahu nggak apa-apa. Yang lalu biar berlalu ya. Ya, sujud sahwi 2 kali sujud, 2 kali baca. Ya, sama-sama. Terima kasih juga ya. Ustazah, 3 kali apa 1 kali? 1 kali baca, 1 kali sujud. Berarti kan 2 kali sujud. Berarti 2 kali baca. Oke. Ustazah, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kalau sholat sunnah harus baca iftitah enggak? Seluruh jenis sholat tidak wajib baca iftitah. Baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Sekali lagi, seluruh jenis, ya sujud sahwi sebelum salam mbak. Setelah fil alamina innaka hamidum majid gitu ya. Teman-teman sujud 2 kali sujud sahwi, lalu teman-teman baru salam. Seluruh jenis sholat tidak wajib iftitah ya. Iftitah itu tidak wajib ya. Ustazah, waktu haid boleh baca iftitah enggak? Waktu haid boleh baca sholawat enggak? Boleh sekali ya. Ustazah, kalau sholat witir 3 rakaat bagaimana? Nah, witir dan sujud sahwi aku harus buat lagi videonya ya. Witir itu 3 rakaat 1 kali salam boleh. Sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1, 2, dan 3 itu baca ayat pendek. Dan sholat witir tidak pakai tahiyat awal ya. Sujud sahwi itu pas duduknya baca apa? Enggak ada baca apa-apa. Masih belum paham sujud sahwi? Yang belum paham klik belum, kumpul dulu. Waduh, berarti selama ini kalau lupa rakaat cemana ini? Oke. Yang belum paham klik belum ya. Belum? Oke, iya. Oke, siap. Jadi selama ini kalau lupa rakaat cemana guys? Lantai aja. Oke ya Allah. Oke ya, kita ulang ya. Sampai paham. Oke, belum? Nah, ini ada yang ngerjain nih, ngelit. Ulang lagi. Oke, kurang jelas, Bu. Oke, ya udah. Jadi selama ini kalau lupa rakaat gimana? Nanti tak boleh lagi, harus dihafal sujud sahwi. Kalau enggak aku cubit ya. Kita ulang ya. Laju sangat Ustazah. Oke, pelan-pelan. Sujud sahwi itu adalah sujud kalau lupa rakaat. Aku tanya sekarang. Pernah nggak lupa rakaat guys? Pernah nggak? Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Wih, ini rakaat 3 atau 4 ya? 3 atau 4 ya? 3 atau 4 ya? Pernah kan? Lupa rakaat kan? Nah, ini wajah-wajahnya amnesia semua kalau lagi sholat. Ya kan? Jadi kan teman-teman sholat tuh. Jadi sholat aja dulu kayak biasa guys. Sholat aja kayak biasa dulu. Dah. Lalu kemudian sholat aja dulu, jadi 2 atau 3, 2 atau 3. Anggap aja 2 dulu guys. Dah. Nah, aku pelan-pelan nih ya. Nah, nanti teman-teman sholat, kan tahiyat akhir bacaannya gini. Ujungnya kan. Fil alamina innaka hamidum majid. Gitu kan. Nah, kan gitu kan. Terus teman-teman biasanya salam. Nah, karena kita tadi tuh amnesia dengan rakaat, maka teman-teman jangan sujud dulu. Jangan salam dulu, sujud dulu sebelum salam. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Sujud ya. Dah, duduk lagi. Allahu Akbar. Duduknya ini gak usah baca apa-apa. Nah, duduknya ini duduk kayak tahiyat awal, kayak Rabbighfirli. Dah, paham sampai sini ya. Jadi 1 kali aja bacanya.
1 kali sujud. Kemudian sujud lagi nih. Allahu Akbar. Baca lagi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Dah, 1 kali aja. 1 kali sujud, 1 kali baca. Allahu Akbar. Baru salam kanan, salam kiri. Dah, nggak usah baca apa-apa waktu duduk. Itu dia, boleh dicatat, boleh di screenshot aja. Subhana man la yanamu wa la yashu. Ya kan? Sudah paham? Kalau ditambah, memang rokaatnya ditambah. Jadi 2 atau 3 anggap 2. Tapi harus sujud sahwi. Kalau enggak ngulang lagi nanti sholatnya. Ya. Jadi udahlah, pakai sujud sahwi aja lah. Biar gampang lah. Oke. Dah clear sujud sahwi? Clear ya? Oke, akan ada di video aku setelah ini. Udah aku buat, tinggal aku tekan doang ya. Nah, dihafal tuh. Kalau nggak hafal gimana? Dihafal aja. Oke, sujud sahwi ya. Oke, gitu ya. Clear ya? Mantap. Jangan lagi ngangak-ngangak kalau lupa rakaat ya. Sujudnya 2 kali baca. Oke, Ustazah sama-sama ya. Kelebihan rokaat, kekurangan rokaat, pokoknya lupa rokaat, sujud sahwi. Oke, karena lebih itu belum tentu lebih. Jangan-jangan perasaan teman-teman aja. Ustazah, iya sama-sama ya. Jika kita kesiangan sampai jam 8, mana dia tadi? Oke, sebentar ya. Kalau maghrib rakaat ketiga nggak baca ayat pendek. Nah, jadi kayak gini ya. Rakaat ketiga dan keempat itu dalam sholat fardu itu cuman baca Al-Fatihah doang. Tidak baca ayat pendek. Tapi kalau pada sholat sunnah, kalau 4 rakaat baru baca ayat pendek. Waduh, selama ini saya baca ayat pendek. Nggak apa-apa ya. Ustazah, beli barang online bayarnya beberapa kali. Jangan, itu ada ribanya kalau ada bunganya. Oke. Ustazah, witir 1 rakaat tentu boleh, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Ustazah, mau puasa 10 hari di bulan Rajab, jangan niatnya puasa Rajab, tidak ada puasa khusus Rajab. Teman-teman niatnya boleh Senin Kamis, boleh Yaumul Bid, boleh niatnya puasa Daud atau niatnya puasa Qadha, oke? Ustazah, kalau subuh rakaat kedua baca ayat pendek. Jadi rakaat 1 dan 2 itu semuanya baca ayat pendek ya. Ustazah, kalau ketemu ayat sejadah, teman-teman baca sujud sejadah. Sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwatih. Agak panjang, nanti aku buatkan videonya bagi yang baru mampir ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Iya benar sekali. Kalau sholat witir tapi nggak qobliyah, nggak ba'diyah gimana? Nggak masalah ya, tapi sayang aja. Jadi sholat isya dulu, lalu ba'diyah isya, lalu teman-teman sholat witir. Ya, nanti tengah malam boleh tahajud, tapi jangan lagi witir. Ya, karena witir cuman boleh 1 kali saja. Ya. Karena witir cuman boleh 1 kali saja ya teman-teman ya. Oke, jadi kayak gitu dia. Ustazah, sholat tasbih itu ada di video aku. Kalau aku jelaskan panjang, apa mau dijelaskan cara tasbih, sholat tasbih? Ustazah, sholat gimana kalau lupa kunut? Harus pakai sujud sahwi enggak? Jadi gini guys. Kunut itu disunnahkan oleh Imam Syafi'i. Nah, kemudian tidak disunnahkan oleh Imam Hanafi, gitu ya. Maka teman-teman, kalau teman-teman biasanya kunut, maka sekali teman-teman lupa kunut, teman-teman mesti sujud sahwi. Tapi kalau teman-teman tidak biasa kunut, tidak perlu sujud sahwi, ya. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau orang nutupin rezeki kita pakai ilmu hitam, tentu ada. Jadi sihir itu bisa motivasinya percintaan, bisa motivasinya adalah bisnis, bisa motivasinya adalah persaingan dagang, bisa motivasinya adalah sakit hati. Jadi kalau teman-teman supaya terhindar dari sihir, dari santet, guna-guna, dari bukhul, atau orang hasad, orang dengki, orang iri hati, termasuk
teman-teman ingin terhindar dari orang-orang jahat, orang-orang zalim, para haters, orang-orang memfitnah, binatang buas, binatang berbisa, teman-teman boleh baca ini. Ini dihafal ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Ya, ini dihafal ya. Aku dari kecil hafal ini dan alhamdulillah aman saja ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Itu dihafal ya, teman-teman ya, dihafal. Oke. Supaya teman-teman baca aja lah setiap habis sholat 3 kali. Siap Mbak Caca, Mbak Uwais. Baca aja 3 kali setiap habis sholat. Oke. Nah, oke, gitu ya teman-teman ya. Catat dulu, boleh. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepada Tuhan ya dari kejahatan semua makhluk ya. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau lupa tahiyat awal, nggak apa-apa. Teman-teman kalau lupa bacaannya atau gerakannya, teman-teman sujud sawi aja kalau lupa ya. Ustazah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Ustazah, di mana aja tempat mustajab doa? Boleh. 1. Mustajab doa kita saat hujan lebat. Jadi hujan lebat itu doa kita mustajab. Jadi saat hujan lebat menghadap kepada Allah, lalu teman-teman hujan lebat. Yang kedua adalah saat petir berbunyi. Jadi saat petir itu berdoa. Kemudian antara azan dan iqomah ya, antara azan dan iqomah itu bisa. Yang keempat adalah di sepertiga malam. Yang kelima adalah di setiap sholat fardu ya, itu bisa teman-teman berdoa. Dan yang paling mantap adalah doa di sujud terakhir ketika mau habis sholat ya. Apa doanya? Yang paling masyhur, kalau belum hafal boleh hafal ya. Doa di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Allahumma rzuqni makhraja. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan kami jalan keluar. Ya Allah, berikan kami jalan keluar ya. Ya Allah, berikan kami jalan keluar ya. Disunnahkan baca 11 kali di sujud terakhir ya teman-teman ya. Di sujud terakhir. Oke. 11 kali bagus. Allahumma rzuqni makhraja. Allahumma rzuqni makhraja. Itu dibaca di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Oke. Oke ya. Di screenshot aja tuh ya. Oke, udah ya, di screenshot ya. Oke, nanti dibaca 11 kali ya. Di sujud terakhir sebelum at-tahiyatul teman-teman sujud. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Boleh nggak sih baca doanya di dalam hati? Boleh aja. Baca doa dalam hati pakai bahasa Indonesia boleh. Ya. Allahumma rzuqni makhraja. Allahumma rzuqni makhraja. Oke. Sholat taubat tuh siang dan malam boleh. Sholat syuruk dan sholat fajar. Oke. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layar. Yang baru lihat muka aku pagi ini, klik foto yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Ada 3 jenis sholat yang aku mau jelaskan. Fajar, syuruk, duha. Fajar, syuruk, duha. Ya, fajar, syuruk, duha. Ya, dah. Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqna sama. Yang pertama adalah sholat fajar. Sholat fajar ini setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Nah, Rasulullah pernah bersabda bahwa rok'atanil fajr
khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar bagaikan dunia dan seisinya. Caranya sama kayak sholat subuh. Sengaja aku sholat sunat fajar 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke. Kemudian yang kedua, anak beda agama boleh. Yang kedua adalah sholat syuruk. 1,5 jam dari azan subuh. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Fajar matahari belum muncul. Syuruk matahari muncul belum panas. Yang ketiga adalah duha. Duha itu matahari muncul dan sudah panas. Jadi duha minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Kalau sholat duha, ya. Fajar, syuruk, duha, ya. Fajar, syuruk, duha. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Fajar sebelum subuh, setelah azan subuh atau sholat qobliyah subuh sama. Syuruk 1,5 jam sebelum setelah azan subuh. Duha 2,5 jam setelah azan subuh. Sholat duha tidak ada witir. Witir cuma ada di malam hari. Ya, betul sekali. Fajar itu qobliyah subuh. Syuruk bisa di rumah, tapi kalau mau dapat pahala haji umroh, harus pakai iktikaf di masjid. Oke. Boleh nggak fajar itu setelah azan atau udah orang pulang dari masjid? Selagi masih ada waktu subuh, bisa sholat fajar dulu 2 rakaat, lalu sholat subuh 2 rakaat. Nggak ada masalah. Oke. Anak pacaran beda agama, larang saja. Nah ya, larang saja semampunya. Setelah itu nanti kalau dia ingin menikah jangan ridhoi. Ya, insya Allah hati berbalik kok. Usahakan aja untuk melarangnya ya Mbak. Ustazah, disunahkan baca surat apa waktu sholat fajar? Bebas aja. Kira-kira sholat syuruk itu jam berapa? 1,5 jam setelah azan subuh. Oke, nah gitu ya. Ustazah, iya. Nggak enak badan boleh duduk nggak? Rasulullah pernah bersabda, "Shollu qa'iman." Sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa ya kalian duduk. Fa illam tastati fa 'ala janb. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Jadi sholat dalam keadaan duduk tuh kayak gini nih. Allahu Akbar. Allahu Akbar ruku. Nanti sujudnya lebih ke bawah lagi. Allahu Akbar. Kayak gitu. Dah. Kalau sholat dalam keadaan baring miring ke kanan, ini adalah pura-puranya badanku adalah kiblat. Ini kepala, ini kaki, miringkan ke arah kiblat. Nanti badan dan dadanya menghadap ke kiblat. Takbirnya nanti gerakan jari aja. Setiap takbir gerakan jari baca dalam hati. Kalau mau telentang, kakinya yang ke kiblat, kepalanya dinaikkan. Nanti wajahnya menghadap kiblat. Paham ya teman-teman ya? Oke, Ustazah buatkan VT tentang jamak qashar. Udah ada di video aku di pojok kiri atas, guys. 100% pertanyaan teman-teman udah ada di video. Karena video aku tuh udah 3.600 video. Aku juga punya YouTube yang videonya udah 3.300 video. Ada ya, aman. Oke. Nah, kalau teman-teman rajin ngelihat video udah paham sih semuanya. Tapi is oke lah, nggak masalah ngobrol-ngobrol. Kalau lihat video semua, siapa pula yang mau menemani di live, oke? Ustazah, semuanya ada di video nih guys. Ustazah, kalau sholatnya duduk kaki lurus nggak apa-apa, kaki nggak jadi masalah. Selonjoran bersila juga nggak ada masalah, oke? Ustazah, kita udah yakin benar, tapi mau sujud sahwi nggak bisa. Ya, sujud sahwi itu hanya kalau lupa rakaat. Ya, seperti teman-teman ragu dengan rokaat, seperti ragu akan masa depan. Ajik ya, serius banget belajar ya. Kasih senyum dulu guys. Oke. Za, kalau kesiangan jam 6 boleh qobliyah subuh nggak? Selagi masih ada waktu subuh, maka teman-teman masih bisa qobliyah subuh. Tapi kalau waktu subuhnya udah habis, nggak bisa lagi qobliyah subuh. Nama YouTube-nya nama aku lah. Nama aku, fotonya sama dengan foto di TikTok ya. Oke, Allahumma gfirli sama Rabbighfirli sama enggak? Sama aja ya. Oke ya. Ustazah, puasa Daud batal hari ini, besok puasa lagi. Mulai lagi enggak apa-apa ya.
Ustazah, sholat kaki selonjoran boleh nggak? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Ya kan? Jadi boleh aja baca Quran sambil selonjor, baring pun gak masalah ya. Ustazah, ngantuk dalam sholat makruh ya. Ngantuk dalam sholat adalah makruh ya. Oke, ngantuk dalam sholat adalah makruh. Ya, nguap juga makruh. Menahan kentut juga makruh. Jadi kentut tuh dibuang aja, ambil wudhu lagi. Oke, gitu ya.